Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar? Baik. Sehat? Puji Tuhan, alhamdulillah kita diberikan kesehatan, kekuatan sehingga hari ini kita bisa belajar di hari Rabu. Hari ini kita mau belajar sesuatu yang baru. Siap mau belajar? Siap. Namun sebelumnya Ibu minta yang pakai topi dilepas dulu, Nak. Oke, supaya nggak ganggu belajarnya. Sampahnya di bawah, kalau ada dibuang supaya nggak mengganggu mata. Oke, alat tulisnya sudah siap? Ya, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Kita berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Mulai. Sebut namanya, angkat tangan ya. Lionel. Ya, Mikael Raja, Paulo, Boas, Sisilia, Hera, Rafa, Siti Risalah, Hasya Fitrilia, Raditya Rama, Kaila Putri, Kartini Ridwan, Ivanka Bindo, orang Tomon, Alfred, Far, Satya, Ti, Keona, Dinanti, Dineri, Jordan. Ada yang belum dipanggil? Oh, Natalia belum isi. Sudah. Terakhir tadi ini Ibu memberikan materi baru, mata pelajaran coding dan AI. Pernah kenal ini? Pernah. Kok kayak nggak semangat ya? Yuk, tepuk semangat. Semangat. Penilaiannya selain yang kamu tahu, nilainya diambil dari pertemuan begini, juga dari praktek. Praktek bisa sendiri, bisa juga kelompok, lewat kelompok ya. Kamu menghasilkan proyek apa, aplikasi apa, bisa memecahkan masalah apa gitu. Nah, sekarang kita bahas dulu tentang coding. Apa itu coding? Ada yang tahu? Tujuannya kan apa? Tujuan belajar kita pagi hari ini. Yang pertama, baca sebelah sini. 1, 2, 3. Siswa diharapkan dapat 1. Memahami prinsip dasar coding. 2. Menerapkan konsep sederhana dari kecerdasan artifisial. Menerapkan konsep sederhana dari kecerdasan artifisial. Yang ketiga, kecil ya, menulis program sederhana menggunakan. Yuk, mikir yuk. Tanya jawab satu meja dulu. Coding itu apa ya? Tanya jawab dulu, satu meja. 1 menit. Mana yang kita pakai belajar di mata pelajaran ini nanti apa kira-kira? Laptop. HP Android bisa ya. Coding itu apa? Ada yang sudah dapat hasil diskusinya? Hah? Salah nggak apa-apa? Informatika. Ada lagi? Hah? Teknologi. Apa? Berapa? Teknologi. Ya, ada kaitannya. Video. Coding adalah proses memberikan perintah tertulis yang kamu ketik itu pada mesin komputer atau mesin teknologi yang kamu pakai. Itu. Coding adalah proses menulis instruksi. Ini terkonek gitu ya, canggih. Ada lagi selain lewat foto? Ketik apa? Ketik apa yang mau dicari itu namanya instruksi. Diperintahkan dulu mau cari apa. Apa artinya ini gitu kan? Ya, itu ternyata namanya coding. Alfred penting? Karena hampir semua
dengan teknologi. Pekerjaan, segala aktivitas kehidupan itu tak lepas dari teknologi sekarang. Di mana saja coba sebutkan, Paulo? Kantor. Di kantor. Di apa lagi, Boas? Hah? Iya, banyak ya. Sekolah. Kerja online dari rumah dapat dimengerti oleh mesin komputer. Nah, ini sebenarnya sudah sehari-hari mungkin ya kamu pernah lakukan. Apalagi sekarang sudah tahu AI, mungkin sudah ada yang menggunakan kalau belajar atau ada PR. Siapa yang cari jawabannya di internet? Ayo. Nah, bagaimana caranya kamu bisa menemukan jawabannya, Alfred? Apakah begitu buka HP langsung keluar? Selain coding, ada juga algoritma, langkah-langkah secara logis dalam menyelesaikan masalah yang nanti digabungkan dengan teknologi. Ya. Pernah bikin kopi? Pernah. Kalau ibu suruh gini, Jordan, tolong bikinkan ibu kopi. Apa yang Jojo lakukan? Bukan bikin kopi, langkah-langkahnya apa? Taruh kopi, Masuk dulu kopi sedikit, habis itu tambah air. tambah air, Baru kasih gula sedikit. kasih gula sedikit. Ada lagi? Mungkin belum lengkap. Ada lagi? Hah? Diaduk. Diaduk. Pasti langkah-langkahnya yang pertama. Oh, ada instruksi mama. Ya toh? Nah, ini coding. Instruksi ini tadi coding. Nah, terus kemudian algoritmanya berjalan nih. Dia mesinnya. Mesinnya ambil gelas dulu, gitu kan? Ambil gelas, isi. Ambil sendok, isi. Kopi. Gula. Air Panas. Diaduk, terus Sedukan. betul. Kalau cuma selesai. Nah, itu namanya algoritma. Langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah gitu. Nah, itu dalam rumah tangga, dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang contohnya lagi. Tuliskan algoritma kamu pergi ke sekolah. Berapa? Bangun, mandi, Bangun, sarapan, mandi, sarapan. pakai baju sekolah. Hah? Pakai baju sekolah. Pakai baju sekolah. Berangkat sekolah. Berangkat sekolah terbang. Apa kendaraan? Iya, pakai kendaraan. Itu namanya algoritma. Gitu ya. Ada lagi? Misalnya Microsoft Excel. Bisa enggak kalau untuk menulis data Google Spreadsheet. Google Spreadsheet. Nanti lihat di komputer di rumah ya. Nah, itu bentuknya ada. Langsung diisi apa? Data kolom pertama, nama karyawan mungkin ya. Kolom kedua, Umur, tempat tinggal. ya udah umur. Kolom ketiga, tempat tinggal. Kan beda-beda, itu mempengaruhi jarak ya. Data perjalanan nih. Kolom ketiga, tempat berangkat jam. Kolom ke selanjutnya, Sampai jam berapa? jarak rumah misalnya toh. Kolom selanjutnya, kendaraan yang dipakai. Pesawat, pemberangkatan seperti itu. Ternyata mereka itu sudah pakai coding dan algoritma gitu. Ternyata di sekitar kita sudah pakai coding dan algoritma. Nah, makanya coding harus dikuasai. Kalau instruksinya jelas, algoritmanya jelas, hasilnya pun akan akurat gitu ya. Nah, instruksi itu dipakai bahasa, kalau di dalam mesin dipakai bahasa pemrograman yang
jelas, yang benar, ya. Walaupun teknologi, tapi kalau kamu memberi perintahnya tidak jelas, mesin komputer sulit mau mencari jawaban. Masih bias gitu, belum jelas. Baik, sekarang kita diskusikan tentang manfaat coding di beberapa kegiatan seperti kesehatan, hiburan, dan pendidikan yang ada di sekitar kita dulu lah, gitu. Yuk, kelompok sini diskusikan peranan coding di bidang kesehatan. Di sini pemakaiannya seperti apa? Di sini di bidang pendidikan. Yang di sini di bidang hiburan. Apa, Nak? Kamu dari tadi angkat tangan, kenapa? Oh, silahkan. Yuk, boleh menoleh sih, boleh menoleh, agak menyamping duduknya. Nah, itu. Di bidang apa tadi? Kesehatan, pendidikan, hiburan. Sudah apa? Dalam bidang hiburan seperti apa? Sudah diskusinya? Guru ini algoritma ini. Hah? Cepat masuk. Ya, pokoknya coding dan algoritma dalam bidang kesehatan itu seperti apa? Contohnya Ya, oke. Di bidang kesehatan, peranannya apa? Coding ini, jelaskan seperti apa? Yang mewakili kelompok sini? Yang sudah menulis atau bersuara ya? Buat apa? Ayo cepet. buat yang lebih surat rujukan. Nah, Ibu Cici ini Buat surat rujukan. Ibu kalau salah terapa ya? Ada terapa? Kayak ketika ada pasien yang pengen rujuk keluar kota begitu, keluar kota, mereka antar pakai ambulans. ambulans. Sampai tiba di sana. Yang pakai teknologi, yang mana? Kalau pakai teknologi itu biasanya isi data-data tentang pasien. Isi data-data tentang pasien. Tepuk tangan buat kelompok kesehatan. Nah, itu yang gampang dulu kan data-data pasien di situ ya. Oke, di bidang pendidikan silahkan. Baca yuk, Bos. Manfaat coding di bidang pendidikan adalah dapat mengerjakan soal, membuat soal dan laporan pendidikan seperti rapor, dan membuat absen kelas. Iya. Tepuk tangan kelompok pendidikan. Membuat soal, laporan pendidikan, rapot. Nah, membuat rapot, rapot itu juga. Kemudian membuat absen kelas, apalagi sekarang absen kelas pembelajaran online. Pembelajaran online. Terus kalau kamu mau belajar lewat Google Spread ini juga, kamu sudah menerapkan coding. Mungkin kamu mau mengumpulkan koleksi, aku mau mengoleksi nilai-nilaiku. Hari ini ulangan pertama, dibagi, nilainya sudah ada. Kamu ke rumah, pulang di rumah, buka Google Spread yang kamu punya di komputer, kamu isi nilai, bikin kolom dulu. Buat absen, membuat daftar nilai, membuat rapot, pembelajaran online, ya. Saat dunia hiburan, aplikasi streaming, siaran langsung misalnya, ya kan? Terus juga dalam pembuatan animasi, visualnya supaya bagus. Kamu bikin video pakai animasi, pakai Netflix, pokoknya supaya bagus gitu. Oke? Nah, sekarang Ibu mau ambil manfaat atau peranan coding di bidang hiburan
Kalau di kesehatan nanti lebih diperdalam lagi, tanya-tanya orang tua yang kerja di puskesmas ya. Yang di pendidikan, karena ini juga hiburan, dalam hal ini game pendidikan masuk di pendidikan. Ya. Ibu akan memperkenalkan aplikasi baru namanya Blockly. C, Bir, Turtle, Musik. Tunggu ya, yang pertama dulu dah ya. Oh ya. Di sini ditampilkan ada beberapa binatang. Lebah, ada kucing, ada siput, bebek, ada siput. Nah, kenapa ya kok ada slim, ada sel? Oh, berarti ini kita diajar untuk bernalar kritis tentang ciri-ciri hewan. Ciri-ciri hewan yang ada di sini. Atau sifat fisiknya. Nah, kita ambil dulu coding dan algoritmanya bebek. Itu bahasa Inggrisnya apa, bebek? Kalau lebah? Bee. Pintar kalian ya. Nah, pasangkan di sini. Bebek tadi duck, pasangkan di sini. Kucing? Cat, pasangkan di sini. Nanti kita atur PP tempat supaya tidak berdesakan. Tolong geser dulu. Yang pertama nih, B. Gambarnya ini. Nah, untuk kakinya, legs itu kaki. Pilih berapa? Kakinya B 4. 4 ya, oke. Nah, sekarang trait itu sifat fisik atau ciri-cirinya apa? Pilih di sini. Hani. Apalagi selain Hani? Ya. Oke, pindah dulu, kalau lupa pindah dulu ke cat. Cat, legsnya berapa? 4. Try ciri-ciri fisiknya. Slim itu licin. Whisker itu berbulu. Dah, kakinya berapa? Ciri fisiknya? Pur. Nah, lihat bebek, selain berbulu, apa ini? Punya paruh yang panjang. Snail. Kakinya? 0. Ciri fisiknya? Slime, dia licin. Setelah kamu isi jawabannya, kamu cek seberapa akurat jawabanmu itu. Salah banyak, 4 blok salah. Seperti itu ya. Nah, nanti diasah lagi. Nah, sekarang kita ganti lagi, ini hanya contoh ya. Nah, sekarang pilih. Ini coding main, algoritma main ya. Move forward itu apa? Gerakan. Maju ke depan. Kalau kamu sudah gerakan maju ke depan, kamu sudah yakin, langsung di run gitu. Ini turn left, belok ke kiri, turn right, kanan. Kalau begini apa ya? Forward saja. Oke, 2 ini ya. Coba kita runkan. Bener kan? Oh, betul. Ayo sekarang panggilan, mainkan ini. Jojo dan Alfred, nanti yang lain bergantian. Ini kalau ada komputernya, kalian menghadap komputer bisa satu-satu, cuman sayang. Maris, yuk. Mari, kasih tahu. Ingat, kalau salah langkah, algoritmanya kurang tepat, dia nggak sampai tujuan.
Duduk, satu orang duduk. Satu orang memberikan jawaban. Mainkan. Nah. Mau yang mana dulu? Kalau ini kasih pindah ke sini. Kasih keluar. Oke, terus. Gabungkan di atas, sambung begitu. Sudah yakin? Yakin. Salah. Kalau mau diperbaiki silakan. Gimana? Nah, bergerak maju. Habis itu belok kiri. Habis itu belok kanan, ternyata salah. Yakin? Kembalikan dulu. Selanjutnya perwakilan dari sini ya. Paula atau kakak berdua yang di belakang, mari. Coba, nanti coba sendiri atau minggu depan kita coba di lab. Nah, ini gampang sekali yo. Sini nak. Siapa ya? Ayo. Ya mari. Berdua supaya dibantu. Berikan perintah, instruksi, coding. Kemudian algoritmanya, langkah-langkahnya bagaimana? Sudah ada perintah, tinggal kamu susun algoritmanya. Ini move forward ya Pak? Ya. Move forward ya Pak? Move forward itu bergerak ke depan. Kasih keluar. Tahan. Bisa nggak? Ditahan di sini. Ibu nggak apa? Nah, tahan di sini. Nah. Tahan, nggak tarik. Nah, tarik keluar. Oke. Terus kira-kira mau bisa menendang bagaimana? Repeat until do itu diulang sampai. Terserah, ayo kasih perintah. Jangan takut salah. Belum berhasil. Bisa berubah lagi. Enggak, dia lurus loh, nggak ada turn left, turn right, tak ada. Tambah lagi. Terus sampai algoritmanya belum tepat. Ada yang mau bantu? Paula, bos. Sebentar kelompoknya. Ya, ini bernalar kritis ya. Siap. Gimana? Nah, ayo kemana duluan? Keluarkan, ayo. Keluarkan itu. Nah, terus. Pintar ya. Diulang maju ke depan sampai sukses. Terakhir, mari. Siapa yang mau mewakili? Kelompok kesehatan. Rafa dengan Salomon. Ya, maju. Ini di sini tangan ini tahan. Tangan kamu di tangan sini, ini narik. kamu Sebelah sini. narik. Nah, Jadi ini kan dulu. itu turn right kah, turn left? Belok kiri atau belok kanan? Kiri kanan. Kiri kanan, kiri kanan. Bukan cara yang lurus, kiri kanan. Forward. Nah, itu. Ada maju ke depan, terus kiri, kanan, Go forward. terus Masih lagi. Kayak
Jangan takut salah, nggak apa-apa. Iya. Coba ini maju tuh, bisa maju. Maju. Cuma yang cari. Belok mana? Maju, belok kiri. Habis belok kiri maju lagi tuh. Kiri maju, kiri maju. Habis belok kiri maju. Ya, siapa yang mau bantu kelompok ini? Ayo Sisil, maju. Sini. Sebelah. Tuh, repeatnya banyak, repeat antilnya banyak. Dia mau ke pelabuhan itu. Habis belok kiri berarti maju ke depan lagi toh. Baru kanan. Coba yuk. Iya. 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 Seperti itu ya. Berarti membutuhkan ketelitian, membutuhkan algoritma yang tepat ya. Ini hanya sebagai contoh, nanti kamu bisa belajar sendiri sampai 10 permainan. Banyak lagi toh. Jadi hari ini kita belajar ini dulu ya, Blockly ya. Nah, nanti minggu depan kalau ada waktu kita belajar yang lain. Ya, ada yang bertanya dari coding dan algoritma tentang AI? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Senang tidak? Senang. Dapat ilmu? Dapat. Sekarang sebelum kita akhiri, Ibu bertanya dulu. Apa arti coding, Rama? Coding adalah? Coding adalah? Instruksi yang dapat dimengerti oleh mesin. Ya, menulis instruksi yang dapat dimengerti oleh mesin. Arti algoritma, Miki, Leonel, apa nah? Algoritma itu apa? Langkah-langkah logis ya untuk memecahkan masalah itu tadi, memecahkan masalah itu tadi ya. Oke. Aplikasi apa yang kita pelajari hari ini? Blockly. Jadi kurangi main gamenya tentang pendidikan saja ya. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Berikan semangat. Mana semangatmu? Oke, coding. Yes gitu. Coding. Yes. Algoritma. Oke, mari kita akhiri dengan berdoa. Berdoa, mengucap syukur kita sudah belajar. Berdoa mulai. Ya, sebagai informasi PR nanti di rumah selain kamu belajar Blockly supaya lebih dalam, buka-buka aplikasi Scratch ya. Scratch dan Dale. Selamat siang, sampai jumpa.
Terima kasih. Oke, Pak.